Nah, ini juga ada nih, si Mbak lagi nyoba. Kita lihat gimana ekspresinya. Nah, ini setup yang di layar nih yang lo lihat, itu adalah game yang dia mainin. Nah, jadi apa yang dilihat di kacamata ini adalah ini. Ini yang dia lihat. Dia lihat ke kanan, ke atas, sama persis dengan kondisi menjadi karakter yang ada di game tersebut. Tuh, suruh maju. Tuh, dia dibisikin maju dikit, ntar nabrak lemari belakang, dia bilang. Sek, turun, pelan-pelan ya. Tuh. Assalamualaikum sobat-sobat online gue. Kali ini gue ingin menyapa para gamers di luar sana. Di sini gue akan react sebuah video. Game ini sebenarnya sudah mulai dibangun dan berkembang dari tahun 2012-13. Karena di tahun itu gue juga lagi mengulik materi itu untuk penulisan ilmiah gue. Karena penulisan ilmiah gue waktu tahun 2015 itu adalah tentang augmented reality. Nah, itu gue bikin di 2015. Itu berkembangnya sudah dari 2013 sebenarnya, cuman belum masuk ke Indonesia dan belum se-booming sekarang ini. Untuk gamenya sendiri itu adalah dimana kita melihat, mungkin teman-teman biasa main game di PC atau di handphone, itu kan grafisnya hanya kita melihat layar. Tapi kalau game reality ini adalah menggunakan kacamata, dimana kacamata tersebut adalah yang kita lihat di kaca ini adalah seolah-olah nyata kita yang berada di lokasi tersebut. Jadi semuanya itu real, seolah-olah kita karakternya yang masuk di game tersebut. Sayangnya untuk bisa mencoba game tersebut kita harus mengkocek biaya yang lumayan mahal sih. Dan untuk tempat juga space yang dibutuhkan itu lumayan gede. Jadi kalau mau bikin di rumahan gua rasa bisa sih satu orang hanya menggunakan kacamata, tapi saran gue gunakanlah tempat yang minimal ya 3 kali 4 meteran lah. Jangan lu di kamar di situ ada meja atau perabotan rumah lainnya. Gue ngerinya lu asik nih. Kan yang di kacamata itu apa yang lu lihat adalah apa yang ada di game, bukan apa yang ada di sekelilingan lu. Gue ngerinya lu refleks jatuh atau lari ke depan itu bahkan bisa nabrak-nabrak perabotan rumah lu gitu. Kita lihat videonya. Ini video dari luar. Nah, di sini kita lihat set alatnya itu cukup lengkap ya. Ada pelindungnya. Pelindung ini dalam artian pembatas. Nah, bahkan ketika kita jalan aja, kita tidak keluar dari pembatas tersebut. Lu bayangin, kalau lu main di kamar hanya menggunakan kacamata realitinya aja nih. Lu mainnya di balkon apartemen, loncat. Almarhum bro. Oke, kita lihat. Nah, ini kacamatanya ya. Untuk kacamatanya sendiri gue udah cek di toko online dari sekitar ratusan ribu sampai jutaan, tergantung budget sih. Nah, jadi seperti ini nih. Yang kita lihat di kacamata itu adalah seperti ini nih. Jadi seolah-olah kita karakternya yang ada di game tersebut. Lu main biasanya di layar atau di PC yang ekspresinya lu hanya neken-neken tombol keyboard atau mencet-mencet touchscreen handphone lu. Nah, di game reality ini bisa merasakan ada di karakter tersebut. Kalau di luar negeri sudah ada ya studionya. Di sini kita bisa kayak kita nonton bioskop aja. Kita masuk tuh bareng teman-teman. Jadi ruangannya itu menggunakan green screen atau layar hijau semuanya. Nah, kita menggunakan kacamata beserta sensor-sensornya. Nah, di sini seolah-olah kita ada di karakter tersebut. Nah, di luar negeri sudah banyak studio-studio game reality itu. Tapi jangan sedih, di Indonesia sudah ada. Nanti setelah corona gue akan bikinin videonya. Gimana sih sensasinya main di ruangan dan dengan alat-alat setup sefull itu dan selengkap itu dan merasakan adrenalinnya berada di karakter tersebut. Tapi masalahnya, apa jadinya ketika kacamata game ini dipakaikan ke orang notabene yang tidak pernah atau jarang main game? Kan musuh yang menyerang itu seolah real, nyata ada di depan kita. Gue punya kompilasi video-video kocaknya di mana orang tersebut dipakein kacamata game tersebut dan reaksinya adalah kayak gini nih jadinya. Nih misal nih, tuh dipakein kacamatanya. Jadi dia menggunakan ala-ala ya, bawahnya itu bisa digerakin manual. Jadi adrenalin pergerakannya itu sesuai yang digerakkan oleh si AA belakang nih. Oke, masih tenang, si mbaknya tuh didorong. Bisa banget ya modusnya. Gue mau dong jadi pekerja begininya. Tuh didorong dan dia teriak-teriak. Karena yang dilihat itu adalah karakter atau kondisi yang ada di game tersebut.
Jadi dia nggak tahu kanan kirinya itu cuman besi kuning digerak-gerakin gini, karena kan sensor yang ada di kacamata tersebut akan menyalurkan ke otak kita bahwasanya kita ada di kondisi tersebut. Weh, keren gak gue? Ya emang kayak begitu bro. Kalau yang ini dia nyobain di kitchen nih, di dapur nih. Tuh, tambahin suaranya. Tuh kan? Dia ketakutan sendiri. Dari awal tadi gue bilang, kalau lu mau coba main game ini menggunakan kacamata reality game, itu jangan digunakan di space yang sempit, yang kecil. Karena begini, kita nggak tahu sikon di samping kita. Yang kita fokuskan itu saraf kita menerima apa yang kita lihat di kacamata tersebut. Makanya kayak gitu. Nih ada lagi nih. Ini kayaknya di mall-mall gitu, di tempat uji coba tester lah. Nih, virtual reality tuh kan. Bayangin dong, dia jatuh ke bawah. Dia itu jatuh itu bukan dibuat-buat ya, karena dia nggak sadar, karena dia berada di game tersebut. Kondisi jiwa dia dan saraf dia menerima dia ada di karakter tersebut. Mau dia jatuh, mau dia apa, mau kondisinya dia diserang, itulah yang saraf kita terima. Padahal aslinya kita cuma pakai kacamata di depan layar. Ini ada nenek-nenek dicobain, ini cucunya pasti rese ini. Kurang ajar tadi cucunya. Kasian ya. Aduh. Dia ketakutannya beneran loh, bener-bener lu lihat sendiri, itu nggak dibuat-buat, itu bener-bener ketakutan. Mungkin ini game horor, kalau lu sering main game horor yang ya gitu-gitulah, atau game yang sadis-sadis, yang bunuh-bunuhan, kalau pakai kacamata game reality, aduh bayangin kita berada di kondisi tersebut, bener-bener adrenalin kita itu wah lebih berasa deh. Kita next. Tuh, dia masih ketakutan. Temennya ketawa doang lagi, ngeselin banget tuh. Nih, tuh dia nyobain tuh game virtual reality. Tuh. Jadi nih yang di layar, ini kan kayak roller coaster gitu tuh. Yang dia lihat itu sarafnya itu menerima apa yang ada di kondisi di sini, kondisi di game. Tuh, dia nggak sadar tuh. Pergerakan dia tuh yang nggak sadar, dia berekspresi sesuai apa yang dia lihat di kacamata game virtual reality itu. Temennya sampai kewalahan meganginnya. Nah ini si Mbak Ayu nih, Mbak Ayu lagi baru coba nih, baru beli ceritanya. Dia nyoba, oke, di kamar nih ya kayaknya ya. Apa yang dia lihat? Nih, Oma nih. Oh my god, padahal sekelilingnya ya nggak ada apa-apa, cuman ada karpet, ruangan, kursi. Tuh, jadi ini apa yang dia lihat ini di game tersebut adalah bagian-bagian yang dia lihat juga tuh. Dia nggak kuat kan, kayaknya ini main game-game yang serem deh. Nah kalau ini ada layarnya nih. Nih tuh dia naik game roller coaster gitu tuh. Tuh, jadi apa yang kita lihat ini ya kayak gini nih. Nih yang di kaca ini, dia nanjak turun. Jadi perasaan kita, aduh nggak enak banget perasaan kita ya. Oke, lanjut ke game. Nah, yang kita lihat itu seolah-olah terjadi di kita. Namanya juga virtual reality. Virtual tapi nyata kita ngerasainnya. Itulah yang disebut virtual reality. Tuh bayangin tuh. Turun. Tuh. Dia benar-benar ketakutan. Padahal ya cuman dia naik kotak besi digoyang-goyang doang sebenarnya. Nah, ini juga ada nih. Si Mbak lagi nyoba. Kita lihat gimana ekspresinya. Nah ini setup yang di layar nih yang lo lihat, itu adalah game yang dia mainin. Nah jadi apa yang dilihat di kacamata ini adalah ini yang dia lihat. Dia lihat ke kanan, ke atas, sama persis dengan kondisi yang ada di game tersebut. Oke, masih persiapan, belum mulai. Ini sama kayaknya yang tadi nih gamenya. Tuh, lihat. Jadi bener-bener ya real. Dia masih tenang, masih santai. Wahana di Dufan ini kayaknya. Bukan ya, ini game. Gue lupa namanya game apa. Yang tahu komen di bawah. Jadi dia merasakan benar-benar adrenalin berada di game tersebut, menjadi karakter yang ada di game tersebut. Tuh, suruh maju.
Tuh dia dibisikin, maju dikit ntar nabrak lemari belakang, dia bilang. Sek, turun, di pelan-pelan ya. Tuh. Tuh lu lihat, dia langsung ambruk tanpa bisa menahan condong badannya karena yang dia lihat di game tersebut. Jadi badan kita responnya saraf respon ke badan itu sama. Jadi kayak kondisi di game tersebut. Makanya bahaya kalau main ini sendiri dan di tempat yang sempit, itu bahaya menurut gue. Karena kita nggak tahu lingkungan kanan kiri kita ada apa, besi apa, takutnya ada yang tajam. Kan nggak konyol kalau main game jadi cedera gara-gara main game. Cederanya real lagi. Tuh dia nggak bisa nahan condong badannya karena yang lo lihat di layar ini nih. Tuh ketika pelan dia masih bisa tuh lihat kiri, di layar juga masih ngelihat ke kiri nih. Tuh. Iya, keseimbangan badannya benar-benar nggak ada sama sekali karena sarafnya menerima dia ada di sini nih, dia ada di game tersebut. Diserang atau game-game pembunuhan yang action pakai senjata yang tuh, kan bahaya banget ya kalau nggak ada si mang belakang nih, bisa jatuh ke lantai nih. Tuh bahaya banget tuh. Ini semakin dia ngebut, semakin dia nggak bisa ngendaliin badannya. Tuh. Kalau gue jadi abangnya gue lepas tuh. jatuh deh lu. Udah nonton kan kalian videonya? Jadi game virtual reality adalah game dimana kita menjadi karakternya, benar-benar ada di game tersebut. Kita berada di dalam game tersebut. Yang tadinya kita hanya menggunakan stick atau tombol keyboard, ketika kita menggunakan virtual game reality itu, kita berada di game tersebut dan menjadi karakter di game tersebut. Cukup sekian videonya, semoga informasinya bermanfaat. Dan gue ingetin kalau yang kalian mau coba beli kacamatanya aja, silakan cek di toko online. Tadi gue ada cek, harganya dari ratusan ribu sampai jutaan tergantung budget kalian aja. Dan kalau sudah beli, gue saranin mainnya di tempat ya space-nya yang cukup lah dan tidak ada barang-barang yang berbahaya. Karena benar-benar yang seperti yang kita lihat, kita tidak bisa mengkondisikan badan kita normal. Kita benar-benar berada real di game tersebut. Dan nanti buat kalian yang belum pernah merasakan dan tidak bisa merasakan adrenalinnya gimana, atau tidak bisa menyewa studio untuk mencoba sensasinya, nanti selesai corona gue akan coba datang ke studio dan gue akan main game virtual reality dan akan gue bikin vlognya buat kalian. Cukup sekian dan jangan lupa follow IG gue di Ali Juma, dan kalian boleh tagin video-video yang bisa gue reaction di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you guys.